Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini gue mau ngomongin film yang spesial, film yang keren banget. Ini adalah satu-satunya nominasi Best Picture Oscar tahun 2026 tahun ini yang baru sempet gue tonton. Gue tahu udah banyak yang nonton ini pasti karena you know lah, Pak Taninya tuh sudah aktif bekerja dari lama. Tapi gue baru nonton sekarang, yaitu ada Bugonia, bikinannya Yorgos Lanthimos, yang sekarang udah bisa lo tonton di HBO Max. Dan ini buat yang belum tahu adalah remake dari film Korea yang judulnya adalah Save the Green Planet. Itu film yang lumayan lama ya, dari tahun 2003. Dan awalnya FYI sedikit nih, yang mau ngedirect Bugonia ini adalah sutradara film aslinya, Jang Joo-hwan. Tapi kemudian dia mesti mundur dan digantiin sama Yorgos karena ada semacam masalah kesehatan. Detailnya gue agak kurang tahu ya, tapi alasan yang dia kasih adalah masalah kesehatan, makanya nggak ngedirect ini. Dan gue suka banget sama Bugonia. Ini film yang bikin gue itu langsung merenungkan fenomena yang banyak terjadi sekarang. Gue nggak tahu apakah lu ngerasa juga atau enggak, tapi ini yang sering gue rasain sih. Pada saat ngobrol, pada saat ngomongin sesuatu di medsos, atau pada saat kayak gini, pada saat lagi ngonten. Gue sering ngerasa masyarakat sekarang ini kan mulai lebih mengutamakan sifat individualis ya. Which is gue sendiri sebagai seorang introvert sangat-sangat setuju sama hal itu. Kayak kita perlu lebih mementingkan diri sendiri, nggak sih? Tapi di saat bersamaan gue juga ngerasa kalau effort yang dikeluarin sama masing-masing individu buat memahami orang lain itu juga makin lama makin berkurang. Omongan orang lain tuh kayak nggak lagi dirasa penting, kayak udah sebatas noise aja yang numpang lewat, boro-boro masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya ini masuk kuping kanan aja nggak sempet, langsung balik lagi keluar lagi. Jadi pada saat ada orang lain ngomong, bukannya didengar terus kemudian diproses, dipahami ini orang ngomong maksudnya apa, langsung dimentahin tuh. Gue nggak bilang semua orang sekarang seperti itu ya, tapi kecenderungannya ke sana, langsung dimentahin dan bersikap kayak enggak, gue udah punya jalan pikiran gue sendiri, gue udah punya perspektif gue sendiri, gue nggak pengen mendengarkan orang lain tuh kayak gimana. Nah kurang lebih itu yang gue langsung pikirkan pada saat nonton Bugonia, dan itu juga yang bikin gue kagum sama film ini. Ini film yang pinter, gue nggak nemuin kata-kata lain yang nggak seklise itu ya. Gue cuman kepikiran satu kata itu, pinter. Dia pinter bukan karena nanti akan ada twist yang gendeng banget. Kalau diibaratin masakan, twistnya tuh cuman bumbu penyedap aja, cherry on top. Yang bikin dia pinter adalah bahan bakunya, bahan pokoknya, yaitu naskah. Naskahnya kuat dan dia bisa nempatin kita sebagai penonton itu di tengah-tengah perdebatan dua orang karakter, diajak buat memahami mereka instead of langsung menghakimi, oh dia gila, oh dia salah, dia jahat, dia baik. Daripada langsung ngasih cap kayak gitu, kita diajak buat pelan-pelan memahami sudut pandang dari dua orang itu kayak gimana. Dan dua orang yang bentrok di film ini adalah Michelle Fuller yang diperanin Emma Stone sama Teddy Gates yang diperanin Jesse Plemons. Michelle ini adalah CEO perusahaan farmasi yang sukses parah, sedangkan si Teddy itu adalah penggila teori konspirasi. Dan Teddy itu yakin kalau si Michelle sebenarnya adalah bagian ras alien bernama Andromedans yang punya rencana buat ngehancurin bumi. Makanya si Teddy itu menjalankan sebuah rencana nekat dibantu sama Don yang diperanin Aiden Delbis ya, sepupunya yang seorang autis. Teddy itu nekat buat nyulik Michelle dengan tujuan bikin dia ngaku kalau dia adalah alien dan dia harus ngebatalin niatnya menghancurkan bumi. Coba yang langsung kelihatan di awal adalah jurang kelas ya di antara dua orang itu. Gapnya tuh kayak luas banget. Di awal tuh emang ada scene yang secara gamblang ngasih lihat komparasi itu. Pada saat si Teddy sama si Don itu lagi mempersiapkan penculikan, mereka tuh olahraga di rumah dengan gerakan-gerakan yang awkward dan ngawur yang dipelajarin sendiri. Sedangkan di saat bersamaan Michelle juga lagi olahraga, tapi dia olahraganya dibantu sama private coach. Ada pakai teknologi yang gua aja nggak tahu itu namanya apa. Terus lu akan lihat juga rumahnya Teddy yang ditampilin dengan kesan semrawut, terus warna-warnanya mencolok. Sedangkan rumahnya si Michelle itu banyak di shot pakai wide shot, kelihatan rapi, kelihatan teratur, terus warnanya juga mute, nggak yang cerah. Jomplang banget lah mereka berdua ini. Dan kalau misalkan lu ngeliat sosoknya Michelle ya, dia punya harta melimpah, karir sukses, rumahnya mewah, seluruh tubuhnya itu terawat pokoknya dengan obat-obatan, dengan teknologi yang semuanya mahal, tanpa harus dia berasal dari galaksi Andromeda, dari galaksi apapun selain galaksi Bima Sakti ya. Di depan Teddy dia udah emang kayak alien, kayak sesuatu yang jauh banget, yang beda banget dari si Teddy itu. Tapi lu jangan buru-buru dulu untuk menghakimi. Jangan langsung lu, wah ini pasti 100% soal jurang kelas. Nanti dulu, Bugonia bukan cuma tentang itu. Makanya kalau lu perhatiin ya, di awal itu kan filmnya banyak pakai wide shot, banyak nge-shoot landscape, dan seiring durasi landscape itu makin sedikit dipakainya. Yang lebih banyak dipakai adalah close up. Kayak seolah penonton tuh yang tadinya merhatiin dari jauh diajak pelan-pelan itu untuk mendekat
mendekat biar kita lebih ngerti sama konfliknya, biar kita lebih bisa paham sama karakternya, biar kita bisa lebih mengobservasi secara detail. Nah, kalau ngomongin directing ya, buat gue dibandingin karya-karyanya Yorgos yang lain, Bugonia ini adalah film dia yang paling nggak dalam tanda kutip ya showy. Kalau di sini ya masih tetap ya ciri khasnya Yorgos kerasa banget, tapi di sini dia kayak lebih ngasih spotlight yang gede ke acting para pemainnya. Makanya dia itu lebih banyak pakai close up biar bisa nangkep detail ekspresi dua pemeran utamanya. Kayak lu akan bisa ngelihat gimana Emma Stone itu jago banget mainin ekspresi mikro di muka dia, ngasih performance yang kadang lucu tapi juga kadang aneh, kadang nyebelin. Dan Jesse Plemons juga sama ya. Jesse Plemons yang gue suka di sini adalah dia itu bisa munculin dua sisi dari karakternya. Mulutnya tuh kayak yakin banget, lu adalah alien, lu adalah Andromedans, gue udah riset semua itu, gue punya bukti A B C D. Mulutnya kayak yakin banget, tapi kalau lu perhatiin matanya, wah penuh dengan keraguan coy, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Jadi Bugonia nih kayak semacam duel antara dua aktor yang sama-sama aktingnya bagus. Dan yang menarik lagi, dua karakter yang mereka peranin itu sama-sama gak ada yang benar-benar simpatik. Mereka punya sisi nyebelinya masing-masing lah, dan gitu gak masalah ya. Protagonis tuh gak harus simpatik kok. Dan di Bugonia ini daripada lu pusing mesti naruh simpati ke siapa, lu akan lebih diajak untuk observe tentang dua individu tadi yang sama-sama ngebawa kebenaran versi mereka. Karena sepanjang film kan kita dibikin mikir juga, ini yang benar siapa? Apakah Teddy, which is berarti Michelle itu alien, atau Michelle yang benar, which is Teddy itu halu, penganut teori konspirasi yang gila? Mana yang benar? Nah, in the end mana yang benar nggak penting. Yang lebih penting adalah proses kita penonton untuk ngerti perspektif masing-masing orang itu gimana. Dan itu seru sih buat gue. Bukan seru yang menegangkan banget, bukan ya, tapi kayak keseruan ngelihat dua orang yang lebih banyak ngobrol, yang kemudian saling manipulasi, saling memperebutkan kendali, yang itu terus berubah ya, kadang Teddy yang di atas, kadang Michelle yang di atas. Itu seru. Apalagi ditambah itu ya musik bikinannya Jerskin Vendricks yang waduh, meledak-ledak musiknya. Buat ukuran film yang isinya cuma ngobrol kayak gini, musiknya tuh kayak meledak banget. Dan pemakaian musik yang meledak-ledak itu substansial banget. Soalnya dia pengen menekankan, menggarisbawahi kalau obrolan-obrolan yang kayaknya tuh kalau lu denger sekilas seperti konyol banget, seperti aneh banget, itu sebenarnya penting. Bukan hal remeh yang seharusnya gak lu dengerin, yang gak usah lu waro, yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Enggak, ini hal yang penting. Makanya musiknya kayak bombastis banget. Nah, kalau dibandingin sama film originalnya, secara alur emang gak jauh beda. Ada perbedaan dikit-dikit, tapi secara keseluruhan masih sama lah. Yang beda adalah approach-nya. Kalau Save the Green Planet itu ya tipikal film Korea sebenarnya, aneh, lucu. Kalau Bugonia lebih dalam tanda kutip berat, emosinya tuh lebih diteken, nggak yang meledak-ledak. Gue akuin emang kadang itu bikin capek sih, apalagi durasinya nggak cepet ini ya, gue lupa berapa, kayaknya 2 jam atau kurang dikit gitu. Tapi emang nanti di tengah-tengah tuh agak-agak capek nontonnya, karena emosinya tuh kayak jauh banget, kayak distant banget. Cuman kalau lu sabar, lu akan dapat payoff yang worthy banget. Payoffnya buat gue 2. Yang pertama adalah payoff dalam hal hasil observasi. Kita jadi ngerti sudut pandang karakternya itu seperti apa. Itu satisfying juga loh. Dan yang kedua jelas twistnya, endingnya itu bagus banget. Kalau lebih keren mana antara Save the Green Planet sama Bugonia, buat gue sama-sama bagus. Cuman kalau endingnya gue lebih suka Bugonia sih. Nanti lu akan melihat ending yang sendu ditemenin lagu Where Have All the Flowers Gone yang versi Marlene Dietrich ya. Lagunya juga haunting banget. Di situ lu akan melihat gimana manusia itu sebenarnya rapuh banget. Mau lu adalah orang kaya, lu orang miskin, lu penguasa, lu punya jabatan apa, lu bos, lu mungkin presiden, apapun itu, lu sebenarnya rapuh. Di saat waktu lu udah tiba di akhir, semua itu hilang begitu aja. Nggak penting lagi, nggak ada yang bisa menyelamatkan lu. Itu benar-benar tipe ending yang bakal bikin penonton speechless, terdiam. Oke, kalau skor buat Bugonia, gue kasih 9 dari 10. Ini keren banget. Tapi kalau misalkan lu mau nonton, ingat ya, isinya tuh banyakan dialog. Jangan berharap film yang fast pace, film yang banyak banget peristiwa anehnya. Enggak, ini lebih banyak dialog, temponya tuh medium cenderung slow, jadi lu mesti lagi fit, jangan sampai pas lagi ngantuk lu nonton ini tidur nanti. Silakan dicek, ada di HBO Max. Dan buat yang udah nonton, bagiin juga pendapat kalian, review kalian di kolom komentar, atau kalian pengen ngebandingin antara Save the Green Planet sama Bugonia juga bisa, silakan tulisin di kolom komentar. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.